idola-idola kita diberikan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa hadir di ruangan kelas 72 ini dalam rangka melaksanakan aksi nyata oleh calon guru penggerak, yaitu oleh Ibu Aya Yotika SMPN 29 Sijunjung, di dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah untuk pengembangan sekolah ke depannya. Salawat dengan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada arwah junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Sijunjung, Bapak Pengurus Komite SMP Negeri 29 Sijunjung yang mewakili, kemudian tokoh masyarakat yang kami hormati, dan kemudian dari pihak orang tua wali murid SMPN 29 Sijunjung yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 29 Sijunjung beserta karyawan, kami karyawati, dan seterusnya kepada siswa kami SMPN 29 Sijunjung yang kami banggakan. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama yaitu nanti pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Sijunjung yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Amswati SPD. Kegiatan yang kedua yaitu nanti penyampaian aksi tentang pengelolaan sumber daya yang akan disampaikan yang akan dipandu oleh Ibu Aya Yotika. Kegiatan terakhir penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, supaya kegiatan ini dapat terlaksana dengan untuk menghemat waktu, kita langsung masuk kegiatan yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Amswati. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wali murid, dan juga kepada ibu masyarakat yang ada di sini. Kemudian kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta TU, selanjutnya kepada anak-anak kami, siswa atau murid kelas dan murid SMP 29 Sijunjung. Teman kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya salawat dan salam disampaikan oleh besar Muhammad SAW. Setelah Bapak Ibu, pada siang hari ini menjelang sore kita melaksanakan kegiatan yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Nurita, yaitu mengenali 7 aset yang menjadi modal untuk pengembangan sekolah, yang mana secara garis besarnya 7 aset untuk mengenali itu pengembangan sekolah kita ini, itu modal manusia, modal sosial, modal agama, modal fisik, modal lingkungan alam, dan keenam modal finansial, yang ketujuh modal politik. Nah, semua modal ini kalau ada pada kita di sekolah, mudah-mudahan pengembangan sekolah kita SMP 29 Sijunjung ini akan dapat berkembang lebih baik. Tinjau dari manusianya, bagaimana keadaan manusia. Kalau di sekolah ini tentu ada yang manusia, ada gurunya, ada kelas sekolahnya, ada wakilnya, ada TU, ada siswa, itu yang ada di sekolah. Kemudian modal sosial, manusia ini melakukan yaitu kegiatan-kegiatan sosialnya yang bersifat positif. Dan modal agama, nah kita di sekolah ini tentu kita mempunyai agama, dan juga ada pendidikan yang ada di sekolah kita ini, itu pendidikan agama Islam atau PAI. Modal fisik yang tak kalah pentingnya,
fisik sekolah itu berupa bangunan-bangunan sekolah, mulai dari bangunan kantor, bangunan lokal, ruang belajar, bangunan labor, pustaka, dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga yang tak kalah pentingnya adalah bangunan WC, yang mana ini merupakan salah satu untuk menunjang kesehatan di sekolah kita. Kemudian juga modal lingkungan alam. Lingkungan di mana sekolah kita berdiri. Sekolah kita berdiri di tanah yang bagaimana? Apakah keramaian? Adakah banyak tumbuhan? Ini merupakan yang juga menentukan pengembangan sekolah kita. Itu finansialnya. Bagaimana finansial sekolah kita ini? Dengan adanya atau banyaknya finansial sekolah, maka sekolah kita ini akan bisa lebih baik, dan lebih berkembang dan lebih maju. Dan terakhir itu modal politik. Jadi itu Bapak Ibu, ya, mungkin pada sore ini saya buka itu mengenai yang akan disampaikan oleh Ibu Novi, itu Ibu Yopi, itu mengenali 7 aset yang menjadi modal untuk pengembangan sekolah. Sekarang saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Situjung, Bapak Amsuwandi SPD, yang telah membuka kegiatan ini. Dan kegiatan selanjutnya itu kita lanjutkan dengan penyampaian tentang pengelolaan sumber daya yang akan dipandu oleh Ibu Alia Yofika. Kepada Ibu Alia Yofika dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kemudian Bapak Ibu, kemudian orang tua, kemudian tokoh masyarakat yang sudah kemudian juga kepada Ananda yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri kegiatan ini, kemudian juga kepada Bapak Komite SMP Negeri 29 Situjung. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan pada sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Kegiatan hari ini adalah tentang berbagi aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Situjung. Oke, untuk kegiatan ini ada fasilitator yaitu Pak Delis, kemudian ada ibu pengajar praktek yang mendampingi dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 6. Oke, untuk hari ini kegiatan kita Bapak Ibu, jadi calon guru penggerak itu secara kolaboratif bersama seluruh warga sekolah, elemen-elemen yang berkaitan dengan sekolah itu berdiskusi untuk mengidentifikasi modal-modal apa saja yang ada di sekolah ini agar dapat dikembangkan untuk kedepannya. Jadi semua unsur, semua elemen yang ada di sekolah itu ikut berkontribusi dalam menentukan aset-aset apa, modal-modal apa yang bisa untuk pengembangan sekolah kedepannya. Oke. Nah, sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, sekolah itu adalah sebuah ekosistem. Ekosistem merupakan tata interaksi antara makhluk hidup, unsur yang tidak hidup dan unsur yang hidup. Nah, disebut juga dia biotik dengan abiotik. Kalau yang biotik itu unsurnya adalah unsur yang makhluk hidup. Seperti kalau di sekolah ada guru, ada murid, ada masyarakat, kemudian warga sekolah, lingkungan sekitar, itu unsur biotik. Yang unsur abiotik itu adalah lingkungannya, sarana prasarananya, hal-hal finansialnya yang mendukung untuk sekolah ke depannya. Nah, untuk pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya itu kita ada 2 pendekatan. Jadi secara cara pandang kita, bagaimana kita memandang, berpikir itu, melihat sesuatu itu seperti apa. Ada 2 pendekatan dalam pengelolaan sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau defisit
based approach dan pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan yang disebut dengan asset based approach. Nah, yang pendekatan berbasis deficit approach ini sebenarnya kurang disarankan. Kenapa seperti itu? Karena ketika menggunakan pendekatan ini kita akan memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu. Misalnya kita mau melakukan sebuah program, terus kita pikiran, oh kalau seperti ini nggak mungkin terjadi, ini hambatannya. Kalau seperti ini, oh nggak mungkin jalan ini program kita karena hambatannya seperti ini. Berarti kita menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau defisit. Nah, hal ini akan mendorong cara berpikir negatif dan kita akan menjadi tidak nyaman dan selalu timbul kecurigaan. Nah, maka itu tidak disarankan kita gunakan pendekatan berbasis kekurangan ini. Kemudian pendekatan berbasis aset. Ketika kita menggunakan pendekatan ini, kita akan menggunakan kekuatan itu berpikir positif setiap hari, selalu. Apapun yang kita lakukan, kita akan berpikir positif untuk pengembangan diri, baik untuk diri atau baik untuk komunitas atau sekolah. Nah, pendekatan ini menemukanali hal-hal positif yang bisa kita bangun untuk pengembangan sekolah ke depannya. Kita menggunakan kekuatan ini untuk memusatkan pada apa yang berjalan baik, untuk apa yang menjadi inspirasi bagi kita dalam melaksanakan program pengembangan sekolah kita. Maka akan lebih baik kita menggunakan pendekatan berbasis aset. Nah, di sini kalau untuk pendekatan dan pemanfaatan sumber dayanya, kalau aset itu fokus pada aset dan kekuatan, kemudian membayangkan masa depan, kemudian berpikir itu bagaimana kita mencapai kesuksesan, kemudian kompetensinya itu apa, kemudian bisa merancang visi misi, kemudian juga bisa melaksanakan rencana aksinya seperti apa. Kalau yang defisit itu fokus pada masalah dan isu, kemudian berkutat pada masalah. Nah, itu. Kemudian kalau kita pakai deficit based approach ini, poin kekurangannya yang kita baca terus. Padahal sebenarnya hal-hal baiknya banyak yang perlu kita gali. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor. Padahal sebenarnya kita ada nih kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita yang bisa kita bangun, yang bisa kita berdayakan tanpa kita mencari sponsor keluar dari sekolah kita. Kemudian merancang program atau proyek itu untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita membangun hal-hal yang bisa untuk pengembangan sekolah. Kemudian mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Itu termasuk kepada pendekatan berpikir defisit atau kekurangan. Oke. Nah, di dalam sebuah komunitas seperti kita sekolah ada 7 aset yang perlu dibangun, yang perlu digali. Ada modal manusia yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, betul sekali. Ada 7 aset dari sebuah sekolah yang perlu kita bangun. Kegiatan kita hari ini adalah mengidentifikasi apa-apa saja aset yang perlu kita gali bersama antara kepala sekolah, guru, kemudian komite, orang tua dan masyarakat, kemudian serta juga murid. Itu perlu digali kira-kira apa sih aset yang ada di sekolah kita yang bisa kita bangun. Jadi itu. Nah, contoh, oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Ini saya buatkan bentuk dari 7 aset yang perlu kita gali. Mari kita sama-sama untuk melihat dan memandang apa-apa saja aset yang ada di sekolah kita yang bisa kita bangun. Bisa dibantu? Oke, silakan Bapak Ibu, Anda semua dilihat 7 aset dari untuk pengembangan sekolah. Jadi aset inilah yang ke-7 aset ini itu akan membantu kita dalam mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu kita bangun, kita munculkan hal-hal positif yang ada di sekolah kita untuk pengembangan sekolah. Jadi semuanya ini saling beririsan Bapak Ibu, saling berkesinambungan antara manusia, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Nah, saya ada contoh. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau lihat contoh mungkin bisa kita menggalinya. Kalau di grup sekolah juga saya sudah kirimkan. Ini 7 modal utama dari contoh dari sekolah penggerak, guru-guru yang ada di sekolah penggerak yang sudah diidentifikasi dari sekolah mereka masing-masing. Contohnya
kalau di manusia ini minat dan bakat murid yang heterogen merupakan modal aset. Kemudian kepala sekolah juga merupakan aset yang memiliki keterampilan IT dan latar belakang S2 misalnya. Kemudian lanjut, para guru sudah berpendidikan minimal S1, itu juga termasuk kepada aset manusia. Kemudian memberdayakan SDM. Kemudian guru, kepala sekolah, murid merupakan aset manusia, kreativitas, inovasi. Kemudian sumber daya manusia yang termasuk aset utama. Nah, untuk fisik, ya saya sudah sampaikan Bapak tadi. Sarana-prasarana yang ada di sekolah ini bagaimana gitu, apa yang positifnya yang kita ambil. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan dituliskan, diidentifikasi tentang aset-aset yang ada di sekolah kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ananda? Kalau yang untuk fisik, contohnya di sini memiliki sedulur prasarana dan lengkap. Kemudian musola bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program keagamaan. Kalau yang sosialnya mengoptimalkan KKG sebagai wadah untuk saling berbagi, ada juga. Apakah sudah dapat masuki semuanya? Nah, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kelas berapa nak nih? Banyak ya. Di agamanya ada ibadah guru dan siswa setiap minggu. Kemudian politiknya kita melihatnya dari aset ya, yang dari kekuatan kita, kita miliki sekolah kita. Apa sih kekuatan kita miliki? Ini juga difinansial mengolah sampah menjadi tong sampah, kemudian dijadikan bahan kompos, pupuk cair dan lain-lain. Kemudian pemerintah melalui program pemerintah memanfaatkan aset sekolah. Nah, kemudian ini juga bisa kalau untuk Anda di politik, demokrasi dapat diterapkan dalam kelas melalui pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, juga bisa untuk di bagian politik. Kemudian juga kita bisa berkoordinasi dengan pihak luar atau dari luar misalnya, atau kepolisian, itu juga termasuk kepada bagian dari itu. Oke, sudah ada ya? Oke. Baik, ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Yopi. Tadi Bu Yopi sudah memaparkan bahwa ada 7 modal utama yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Iya. Mungkin di sini saya melihat di bagian modal manusia, berdasarkan yang ada di sekolah kita, mungkin banyak modal kita Bu Yopi. Di situ ada guru, siswa, kepala sekolah, dan komite. Artinya di sini saling terkait. Modal pertama guru. Kita di sini memiliki guru-guru yang berkompeten, artinya tamatan dari S1 dan juga S2, dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang sangat luar biasa. Contohnya kita punya di sini calon guru penggerak, kemudian PP, dan juga ada guru-guru yang lain yang berbakat. Dan di dalam segi kepala sekolah, alhamdulillah kepala
sekolah-sekolah kita mendukung setiap kegiatan yang ada di sekolah kita, dan juga Bapak Komite masyarakat yang ada di sekitar, dan juga orang tua juga mendukung setiap kegiatan yang ada di sekolah kita. Dan terutama sekali karena ini adalah sekolah menyangkut siswa kita, maka kita memiliki anak-anak yang berbakat dan luar biasa. Contohnya saja di dalam segi minat dan juga prestasi tentunya, salah satu minat yang dimiliki oleh anak kita seperti tahfiz Quran, ya, membaca Al-Quran, karena di sini ada beberapa anak kita yang mengikuti lomba MTQ tingkat kecamatan kemudian kabupaten. Selain dari itu, anak kita juga bisa dalam segi seni. Kemarin juga mereka diarahkan untuk mengikuti lomba di kabupaten. Mungkin semua dalam modal manusia terkait, Bu Yopi. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Bapak. Oke, ada pendapat lain? Mungkin dari Ibu Anis ada aset yang sudah diidentifikasi. Mungkin dari Anda juga nanti ya. Apa kira-kira kayak di politik tadi ada orasi, apa lagi yang lain? Oke, kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini perkenalkan saya Anis sebagai tokoh dari masyarakat di sekitar sekolah ini. Jadi membahas mengenai 7 aset yang menjadi modal untuk pengembangan sekolah. Di sini kami melihat ada modal sosial yang selalu dijalankan dalam kegiatan sekolah, terutama di SMP Negeri 29 Sijunjung. Modal sosial ini kami lihat sekolah selalu menjalankan kegiatan sosial, ya, baik yang duka maupun yang suka. Contohnya misalnya kalau ada kemalangan, itu sekolah selalu takziah ke rumah masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Anis. Kita kesana. Oke. Dari Ananda ada yang sudah ide? Oh, ini udah ada nih dari Bella. Ada idenya? Oke, boleh. Silakan. Belum. Oke. Ada lagi pendapat lain? Pak Ilmas mungkin? Oh, sudah. Oke, mungkin dari pihak orang tua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari orang tua, kalau kita lihat dari 7 aset yang dimiliki oleh sekolah, salah satu yang saya lihat itu adalah dari segi keagamaan, di mana dengan adanya musola di lingkungan sekolah itu bisa menjadi aset yang memang bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi, itu untuk kegiatan tahfiz misalnya, mungkin di kelas agak kurang kondusif, maka kita ajak ke musola, jadi dengan tempatnya sendiri itu sudah mendukung untuk kita melakukan kegiatan tahfiz gitu. Itu dari aset dari segi keagamaan, yaitu musola yang berada di lingkungan sekolah. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Terima kasih Bu Elsa. Oke, Anda pendapat lain? Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berdatang dan berkontribusi untuk mengidentifikasi modal-modal aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Semoga hal-hal yang kita sudah timbulkan atau kita munculkan ide-ide kita dapat membantu sekolah ini menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah kegiatan kita pada sore hari ini yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Alia Yupika dari SMPN 29 Sijunjung. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Alia Yupika tadi bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk memajukan sekolah kita yaitu SMP 29 Sijunjung ke depannya.
Dan saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.